isu referendum. Saya pikir Papua sudah layak menyusul Timor Leste keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kita lakukan jaya pendapat kalau memang Republik Indonesia Papua sebagai bagian dari NKRI tidak membayar sejahtera, tetapi banyak kematian, banyak penderitaan dan tidak sejahtera. Selamat sore Pak Ustadz, Ya, sebagai anggota MRP Provinsi Pegunungan, bagaimana tanggapan Pak Ustadz mengenai yang lagi hangat-hangat di medsos, anggota DPD Vincent Mayor dengan Ketua MRP Ya, Papua sudah, Tengah. cukup, saya sudah paham. Silakan Pak. Kisruh antara Ketua Asosiasi Majelis Rakyat Papua Agus Angaibak dengan saudara saya Pak Paul Vincent Mayor, ini sebenarnya kedua putra terbaik anak-anak Papua yang saya pikir saya sangat berterima kasih karena dengan adanya kritikan dari saudara saya Vincent Mayor terhadap kinerja kami, saya salah satu anggota MRP juga, dan dianggap memang itu menjadi sangat luar biasa karena ini bagian dari dialektika. Saya melihat ini adalah pintu menjadi kita mengelaborasi keseluruhan kebijakan negara terhadap undang-undang otonomi khusus yang sejauh ini berjalan. Sebenarnya apakah dampaknya itu membawa kesejahteraan kepada rakyat Papua apa tidak? Sebagai anggota DPD, putusan daerah yang ada di DPR, beliau melaksanakan fungsi konstitusi, fungsi legislasi sebagai perwakilan daerah Papua, karena tidak adanya pembangunan justru yang dirasakan di Papua hari ini adalah proses ekosida dan proses genosida. Proses ekosida adalah proses pemusnahan etnis Papua yang secara masif dan pasti, dan juga proses dalam pembangunan itu termarginalisasi karena undang-undang otonomi khusus itu banyak yang diamandemen. Karena itu pejabat mulai dari gubernur, bupati, dan hari ini tidak sepenuhnya orang Papua, tapi pejabat-pejabat eselon 1 sampai dengan kepala seksi, kepala bidang itu banyak sekali yang kemudian tidak diduduki, ditempati oleh putra-putra Papua sendiri, sebagaimana semangat undang-undang otonomi khusus itu mengamanatkan, yaitu undang-undang nomor 21 tentang otonomi khusus itu sendiri. Nah, karena itu pintu masuk ini kita mencoba kemudian mengelaborasi, bisa lakukan studi banding. Otonomi khusus ini bukan hanya satu-satunya di dunia berlaku di Republik Indonesia, tetapi negeri seberang laut, misalnya Prancis di Kaledonia, kita bisa mengadopsi itu. Kenapa rakyat Kaledonia tidak ingin merdeka memisahkan diri dari Prancis? Karena Prancis membawa kemakmuran dan kesejahteraan. Karena itu rakyat yang di saudara-saudara kita di Pasifik ini, di sebelahnya di Australia atau sebelah PNJ itu, mereka ingin tetap bergabung dengan Prancis. Demikian dengan Seychelles itu dengan sama juga negara yang tetap ingin bergabung, walaupun ada tetangga mereka ingin Kamoro itu ingin merdeka, tetapi mereka Seychelles dia nggak mau karena kemakmuran yang didapat dari negara Perancis itu, disitulah rakyat hidup sejahtera. Karena itu menurut saya, dan saya pikir tidak usah jauh, misalnya berangkat juga ke Cina terhadap Taiwan, ini kan kita bisa, atau mungkin di Hawaii, otonomi khusus yang berjalan di sana diadopsi kemudian dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh pemerintah negara ini kepada Papua dan Aceh. Ini yang belum berjalan, sehingga dialektika, saya anggap itu dialektika bukan konflik ya. Jadi dua putra terbaik ya, Agus Angaibak dengan Vincent Mayor ini melihat keprihatinan terhadap Otsus yang selama 25 tahun berjalan itu tidak membawa dampak hasil yang signifikan. Justru sebaliknya, yang terjadi Papua hari ini adalah proses ekosida dan genosida sekaligus. Oleh karena itu menurut saya dengan adanya kekisruhan ini, kita menginginkan evaluasi undang-undang otonomi khusus di Papua itu, dan saya berikan 3 opsi terus terang. Yang pertama adalah isu referendum. Saya pikir Papua sudah layak menyusul Timor Leste keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kita lakukan jaya pendapat kalau memang Republik Indonesia Papua sebagai bagian dari NKRI tidak membayar sejahtera, tetapi banyak kematian, banyak penderitaan dan tidak sejahtera, lebih bagus apapun tujuan negara hadir di dunia ini adalah untuk mensejahterakan rakyat. Negara datang hadir untuk melindungi segenap warga negaranya dan untuk kesejahteraan rakyatnya. Karena itu
Papua kalau memang tidak sejahtera, banyak penduduk yang mati dan meninggal, tidak terlindungi baik, malah justru diberlakukan operasi militer di mana-mana, sebaiknya Papua referendum keluar menyusul Timur Leste. Itu pilihan satu. Yang kedua, kembali ke Undang-Undang Otsus nomor 21, berimbangan keuangan. Di situ kan disepakati militer, moneter, hubungan luar negeri dan agama itu kendali pusat. Tapi Undang-Undang nomor 21 pemerintahan itu simbolnya gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan semua itu anak-anak Papua mengatur dirinya, rumah tangganya sendiri. Itu harus secara konsisten dan konsekuen harus berjalan. Yang kedua, perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Ingat bahwa PT Freeport hari ini bisa memproduksi satu hari itu sama dengan nilainya 12 bulan APBN, Belanja Negara Kesatuan Republik Indonesia, selama 12 bulan. Karena itu, sejauh ini perimbangan keuangan antara pusat dan daerah seperti apa? Banyak lagi dana, misalnya bantuan dari PBB, misalnya tentang kesehatan di Papua, tentang pendidikan di Papua, tentang penipisan ozon, dan itu melalui Kementerian Kehutanan dan lain sebagainya. Dana-dana ini mengendap di mana, dibagi-bagi kemana? Ini kan sebenarnya yang Papua ini ketiga loh, yang kemudian punya dana itu. Nah, ini yang menurut saya pemerintah pusat sudah adil atau belum, dikelola secara benar apa tidak, secara konsisten apa tidak. Maka itu saya bilang banyak sekali pasal-pasal tidak sesuai dengan semangat reformasi hari ini. Yang terjadi adalah desentralisasi. Artinya kebijakan, keputusan semua ditarik ke pusat melalui Kemendagri yang saya lihat melakukan amandemen Undang-Undang Otonomi Khusus yang tahun 2001 sampai 2002 itu digawangi oleh Komisi 2 DPR. Banyak sekali pasal-pasal Undang-Undang Otonomi Khusus Papua seperti partai lokal itu kemudian ditarik ke pusat, hanya kemudian diangkat 14 orang atau ini itu segala macam. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tidak jalan, pelurusan sejarah Papua integrasi dalam negara Kesatuan Republik Indonesia juga tidak pernah dilaksanakan, karena untuk memulihkan korban-korban jutaan nyawa manusia Papua yang pernah dibunuh dalam berbagai operasi sejak tahun 62 ini kan sampai hari ini kan belum direhabilitasi korban keluarganya dan lain sebagainya. Jadi menurut saya banyak sekali kegagalan Undang-Undang Otonomi Khusus itu. Yang inti dari Undang-Undang Otonomi Khusus adalah satu, melindungi segenap warga negara Papua dan mensejahterakan rakyat Papua. Ternyata kesejahteraan tidak ada dan perlindungan terhadap orang asli Papua juga tidak ada. Apalagi dalam rumah tangga mereka untuk otonomi khusus, bagaimana mengelola pemerintahan, bagaimana keuangan mereka dan lain sebagainya itu sudah gagal total. Maka keseluruhan antara Agus Angaibak, Ketua Asosiasi Majelis Rakyat Papua, dan Saudara Vincent Mayor yang terjadi anggota DPD RI perwakilan daerah Papua ini menjadi pintu masuk. Kedua putra terbaik ini tidak boleh ada sentimen, tidak boleh ada, tapi mereka adalah putra-putra terbaik yang menjadi pintu gerbang membawa kita untuk mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus selama 25 tahun itu akan menjadi baik. Karena itu teman-teman Asosiasi Majelis Rakyat Papua silakan datang ke Jakarta dan kita akan ketemu Presiden. Kita ingin supaya mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus selama 25 tahun ini perlu dievaluasi. Saya pikir itu, dan cukup sekian saya dengan Ustadz Ismail Aso, anggota Majelis Rakyat Papua Pegunungan, Pokja Agama Unsur Agama Islam. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih Pak.